Shalom saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Surat Kasih Bapa dari Menara Doa AGM. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kolose 3 ayat 5-17. Kita akan membahas ayat per ayat dan kita akan mulai dari ayat kelima dengan judul perikop Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan dan kenajisan dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus dimatikan, bukan hanya sekedar disingkirkan. Karena sesuatu yang sudah mati pastinya tidak akan berdampak lagi. Dan mengapa semuanya itu harus dimatikan? Alasannya adalah di ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, Allah benci akan semua hal tersebut. Dan tentunya semuanya akan mendatangkan murka Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk tidak kembali kepada kehidupan yang bergelimang dengan kenajisan. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kita semuanya masih belum hidup baru, kita semua melakukan hal-hal kenajisan tersebut. Dan tentunya kita bisa menyaksikan betapa masa lalu yang kelam dari kehidupan lama kita sungguh semuanya tidak berkenan bagi Tuhan. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Langkah berikutnya setelah kita mematikan semua itu adalah membuang semuanya. Jangan biarkan semua hal yang merusak tataran kehidupan kita berada di dalam hidup kita. Tentunya ini berbicara tentang menjaga pergaulan di sekitar kita. Dan kita jangan sampai juga kompromi terhadap orang-orang yang mencoba mempengaruhi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini berbicara bahwa kata menanggalkan menunjukkan tindakan aktif dari yang sebelumnya memakai hal tersebut. Contoh adalah ketika saya menanggalkan baju saya, maka saya secara sadar dan aktif melakukan hal tersebut. Saya tahu dengan menanggalkan baju lama dan menggantikan dengan baju yang baru, yang bersih, maka kehidupan saya pasti lebih sehat. Dan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kita mempergunakan kehendak bebas kita atau free will yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan sendiri tidak pernah memaksa kepada kita untuk menanggalkan baju lama. Jadi kita harus melakukannya dengan keinginan hati kita, kesadaran kita sendiri. Apabila kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, namun tetap ada bagian kita secara pribadi yang harus kita kerjakan. Tuhan dapat menyediakan baju yang bersih bagi kita. Namun kitalah yang harus menanggalkan baju lama dan kemudian kita secara aktif mengenakan baju yang baru dan bersih tersebut. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Kata terus-menerus diperbarui menunjukkan suatu proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan, yang tidak hanya terjadi dalam satu kali proses saja. Seperti halnya proses pemurnian logam emas. Untuk mendapatkan emas yang murni, maka diperlukan proses yang berulang kali. Emas yang mau dimurnikan harus dibakar dengan nyala api yang begitu tinggi suhunya dan berkali-kali
hingga mencapai titik leburnya dan terpisah dari logam pengotornya. Namun setelah proses selesai, akan dihasilkan emas yang murni dan dengan nilai yang berkualitas yang sangat tinggi. Demikian juga dengan kita. Kita akan terus-menerus diproses Tuhan sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Tidak jarang proses itu begitu menyakitkan, membuat kita bergumul untuk melewatinya. Dan itu tidak hanya terjadi satu kali saja. Tetapi setelah kita melewati tahap demi tahap proses tersebut, maka kemuliaan Tuhan akan nampak dalam hidup kita. Ayat 11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di sini berbicara bahwa identitas manusia lama kita sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah Kristus di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan gambar diri kita semuanya, saudara, sudah dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Ayat 12-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini berbicara bahwa tanda sebagai orang yang sudah dikuduskan adalah mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, tidak angkuh, kelemah lembutan, mudah diajar, kesabaran, dan semuanya itu merupakan buah-buah roh. Dan buah roh itu tentunya nyata, dapat dilihat oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Mereka dapat melihat adanya perubahan positif dalam hidup kita. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, setelah kita dikuduskan dan dimurnikan hidup kita, maka setiap benih firman akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Dan senantiasa kita semuanya akan menjadi terang bagi orang lain yang menyinari dalam kegelapan. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini berbicara bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam perkataan dan perbuatan, kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, yang artinya senantiasa kita menyertakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita boleh mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan, tetapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan saja. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.